Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ya, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari terkait dengan uji Mann-Whitney. Langsung saja ya, uji Mann-Whitney atau disebut juga dengan Wilcoxon Rank Sum Test merupakan pilihan uji non-parametris apabila uji independent test tidak dapat dilakukan oleh karena asumsi normalitasnya tidak terpenuhi. Uji Mann-Whitney U-test tidak menguji perbedaan mean seperti yang dilakukan pada independent test, melainkan untuk menguji perbedaan median atau nilai tengah dua kelompok. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai P atau probability-nya lebih dari 5%, maka HO diterima, dan jika nilai P atau probability-nya kurang dari 5%, maka HA yang diterima. Nah, di sini kita akan lihat contoh kasusnya. Seorang peneliti ingin menguji keyakinannya bahwa lulusan perguruan tinggi negeri cenderung merasa lebih puas dalam bekerja dibanding dengan lulusan perguruan tinggi swasta. Pada wawancara yang dilakukan pada sekelompok pekerja lulusan PTN dan sekelompok pekerja lulusan PTS dengan menggunakan skala ordinal, jadi tinggi sampai dengan rendah, itu ya, sehingga tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis perbedaan kepuasan kerja pada lulusan PTN dan lulusan PTS. Nah, dikarenakan telah diketahui bahwa sebaran datanya tidak normal, maka peneliti memutuskan untuk menguji dengan uji alternatif. Jadi bukan independent test, tetapi dengan menggunakan Mann-Whitney, gitu ya. Di sini saya tambahkan, yaitu dengan uji Mann-Whitney. Ya, teman-teman bisa melihat di tabel yang sudah tersedia ya, di bagian uji Mann-Whitney. Di sana ada 18 total responden dan telah terlihat juga skor kepuasannya, skor kepuasan dan kategori lulusannya, yang mana lulusan kode 1 itu adalah lulusan PTN dan kode 2 itu adalah lulusan PTS. Setelah kita siapkan tabelnya, sekarang kita buka SPSS, mana SPSS adalah program yang akan kita gunakan dalam melakukan uji Mann-Whitney ini. Pada awalnya kita buka dulu variable view dan memasukkan pada box name ya, itu adalah kepuasan kerja ya, kepuasan kerja. Lalu type-nya biarkan numerik, desimalnya kita nolkan, lalu measure-nya ubah menjadi scale karena ini dia bentuknya numerik ya. Jadi kepuasan kerja measure-nya scale. Labelnya kita kasih kepuasan kerja. Value-nya biarkan kosong. Lalu di box kedua bagian name lagi itu kita masukkan lulusan ya, lulusan. Nah, karena lulusannya tadi ada dua ya, ada lulusan PTN dan PTS, sehingga ini adalah nominal. Jadi measure-nya silakan diubah menjadi nominal dan labelnya lulusan. Nah, karena ini nominal, dia terbagi menjadi dua ya. Kita masukkan di bagian value. Nomor 1, value-nya berikan kode 1 dengan label PTN, lulusan PTN gitu ya, lulusan PTN. Add, lalu value kode 2 dengan label lulusan PTS. Add. Oke, kalau sudah oke. Nah, bila sudah sama seperti ini, teman-teman bisa langsung ke data view. Data view buka tadi tabel yang sudah kita siapkan, masukkan skor kepuasan ke bagian data view yang box kepuasan kerja gitu ya. Lalu pastekan. Nah, di sini totalnya 18 ya. Apabila kelebihan, ini bisa dihapus dengan cara paling kiri nanti klik kanan terus clear, sehingga menghindari adanya missing. Lalu kita buka lagi bagian kategori lulusan. Nah, di sini sudah ada kode yang sudah kita buat ya. Lalu masukkan
ke SPSS di bagian lulusan. Lalu paste, kita hapus. Nah, bila sudah persis seperti ini, teman-teman bisa langsung untuk menganalisanya, yaitu dengan cara analyze, lalu non-parametric test, lalu pilih yang dua independent sample test. Klik to independent sample test ya. Nah, masukkan di test variabelnya itu yang scale tadi, yang numeriknya, yaitu kepuasan kerja. Dan masukkan pada grouping variable yang nominalnya atau lulusan. Lalu define groups, karena di sini ada dua grup ya. Define group, pada grup 1 klik angka 1 dan grup 2 berikan angka 2. Lalu continue. Nah, di sini bisa dilihat test type-nya, ada Mann-Whitney, ada Kolmogorov-Smirnov, ada Moses Extreme Reactions, ada What-Fits runs. Kita pilih yang Mann-Whitney U. Nah, bila sudah, klik options, lalu centang bagian statistik deskriptifnya sehingga nanti kelihatan deskriptifnya. Lalu continue. Bila sudah, kita klik OK. Nah, di sini terlihat non-parametric testnya, ada deskriptif statistiknya. Ini kita bisa melihat N-nya ada 18 totalnya ya, jadi tidak ada missing data. Lalu bisa kita lihat juga nilai mean, standar deviasi, minimum sampai dengan maksimumnya. Dan yang penting untuk kita ambil dari hasil ini adalah di bagian signifikansinya, yaitu asim signifikansi two-tailed-nya. Karena ini adalah ini ya pada dua kelompok ya. Nah, nanti kita ambil yang asim signifikansinya yang di bagian tes statistik. Nah, di sini terlihat nilai signifikansinya, probabilitasnya adalah 0,019. Tadi di bagian pengambilan keputusan, kita lihat apabila nilai P itu lebih dari 5% atau 0,05 ya, maka HO diterima. Apabila dia kurang dari 5% atau 0,05, maka HA diterima. Ini hasilnya adalah 0,01 gitu ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan, karena ini uji beda ya, terdapat perbedaan kepuasan kerja antara lulusan PTN dan PTS. Maka kemungkinan lulusan PTN itu memiliki kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan lulusan PTS. Seperti itu. Oke, ini untuk uji Mann-Whitney saya kira sudah selesai ya. Kita akhiri, silahkan dipelajari kembali sebelum melakukan praktikum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.